Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi 21 hingga akhir November 2023. Sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai ya. Energi hubungan antara Sagittarius dengan pasangannya. Nah, jadi begini. Ini sudah jelas banget ya. Sagittarius ini tuh kayak lagi memaksakan diri menjalani hidup yang walaupun seluruh dunia bilang cara hidupnya dia ini tuh salah, dia tidak peduli gitu. Kalian, mereka, kamu yang bilang itu salah, tapi aku tidak. Aku bilang ini tidak salah. Nah, seperti itu ya. Aku nggak bilang ini salah. Itu. Mari lihat, ada kemungkinan ya, walaupun cerita pembacaannya terbolak-balik, Sagittarius yang mari baca di sini ternyata adalah gambaran dari pasangan Sagittarius di dalam kehidupan nyata gitu ya. Tetapi di sini tuh kayaknya ada kenekatan dari Sagittarius ya ketika menjalani hidup gitu. Kita misalnya ya, andaikan pembacaan ini dibawakan dalam cerita rumah tangga, ada kemungkinan dalam cerita rumah tangga ini Sagittarius itu tuh bukannya dia tidak sadar dia sebagai istri, sebagai suami, tetapi ada spirit di dalam dirinya dia yang masih cinta akan kebebasan, yang masih, atau gini, bukan spirit ya, ada ego di dalam diri dia yang masih membutuhkan kebebasan ya. Ada ego dari dalam dirinya Sagittarius yang masih apa ya, yang masih punya kebutuhan lain, bukan hanya sebatas berdedikasi, berbahagia hanya dengan istrinya ini atau suaminya ini, gitu. Bisa-bisa di sini kaum Sagittarius ya ada kemungkinan berselingkuh, gitu. Tapi lagi-lagi, walaupun di sana Sagittariusnya berselingkuh, tapi dia tidak mau meninggalkan si pasangan sahnya ini. Kalaulah pembahasan ini dibawa ke rumah tangga ya. Tidak mau dia. Sagittarius di sini tuh bahkan ada harapan naifnya dia kalau si pasangannya ini tuh bisa menerima dirinya apa adanya gitu loh. Lah ini memang aku tuh ndak betah dengan satu pasangan. Aku mau 2, aku mau 3 misalnya. Ya, aku memang tidak bisa dituntut untuk berfungsi baik sebagai seorang pasangan misalnya. Aku masih butuh untuk main-main sama teman-temanku misalnya gitu ya. Menikmati hidupku sendiri tanpa kamu, seolah-olah masih single, masih lajang misalnya gitu. Nah, di sana Sagittarius ini tuh naif, jahat tidak ya. Mari rasa kalau ceritanya di sini tuh dia jahat, orangnya egois, busuk hati, itu istilahnya ya, bahasanya ya, busuk hati gitu ya, orang yang kejam gitu. Mari rasa sebenarnya dia tidak punya gambaran yang seperti itu ya, tapi mungkin ada bagian dari dirinya dia yang tidak cocok ditunjukkan
dilakukan ketika sudah punya suami, sudah punya istri, atau sudah punya pasangan, katakanlah begitu. Ya, jadi kayak membebaskan keakuan pribadinya Sagittarius untuk keharmonisan, kenyamanan, kebahagiaan berdua. Mungkin di situ tuh dia belum bisa, atau jangan-jangan dia belum sadar bahwa keakuan dirinya dia itu tuh bisa kayak membawa masalah bagi hidup orang lain, dalam artian di sini tuh bagi hidup si pasangannya gitu. Sangkanya dia ya ndak ada masalah kalau dia lebih banyak meluangkan waktu ngopi, nyantai, main catur, atau heboh dengan kaum sosialitanya dia. Mungkin dia sangka itu tuh ndak bikin masalah bagi si pasangan ini. Lah sementara pasangannya mungkin kayak kepengen weekend Sagittarius bukannya melipir kemana-mana, tapi jalan-jalan berdua, selonjoran di rumah, ngopi bareng di dapur gitu ya. Ngabisin waktu untuk anak-anak misalnya. Ya, jangan bahagia sendiri tapi melibatkan keluarga. Maunya si pasangan begitu, tapi sangkanya Sagittarius ya bahagianya dia adalah bahagianya si pasangan, adalah hal yang wajar gitu loh. Nah, kadang-kadang bisa kayak kita ya, terlalu naif kah seperti itu juga bisa. Nah, di sana ya ada kebiasaannya Sagittarius, pokoknya yang mari lihat di sini tuh kebiasaannya Sagittarius yang justru tidak, agaknya kurang pantas gitu ya kalau dipakai, tetap dilakukan ketika sudah memiliki sebuah relationship. Nah, di situ ya, tidak pantas. Nah, andaikan pun misalnya ini ceritanya cerita masih pacaran, mari rasa tidak jauh-jauh beda juga ya. Kisahnya seperti itu juga. Gitu. Jadi ada makan hatinya si pasangan ini ketika dengan Sagittarius. Gitu. Ya, ada makan hati. Nah, namun andaikan misalnya Sagittarius sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga, gitu ya, di mana si pasangannya ini tuh sudah punya keluarga sesungguhnya gitu ya, mari rasa yang prioritas yang utama itu adalah keluarganya dia. Nah, untuk dengan Sagittarius ini kayaknya hanya sebatas iseng-iseng saja gitu ya, tidak ada gambaran masa depan bersamanya gitu. Mari lihat memang itu bukan sebuah masalah juga bagi Sagittarius ini, karena bisa pun di sini Sagittarius status pun mungkin jangan-jangan dia tidak butuh status gitu ya. Dia hanya butuh yuk kita happy bareng yuk gitu. Kalau dia ceritanya di sini tuh modelnya asmara cinta segitiga atau cinta segi sekian gitu ya. Nah, mari lihat di sini gelagat-gelagat playboy atau playgirl ya. Ada banget ini di Sagittariusnya. Kayaknya pernah ya energi kayak gini mari bacain di Sagittarius ya. Kok energinya belum berubah ini yang mari tangkep ini? Rasa-rasanya kayak gitu ya. Pernah ini kayaknya. Aduh, tapi lupa mari apa di energi mana gitu ya. Zodiak mana gitu. Nah, intinya gitu nih. Kalau untuk ceritanya setia, bener-bener berdedikasi, kayak ngejalanin hubungan dalam bentuk kedewasaan, mungkin belum ini Sagittariusnya, masih belum. Nah gitu. Jadi kayak sebatas ya udah ya kita ngejalanin aja, kamu terima aku apa adanya ya, aku seperti ini, gitu. Ya, Sagittarius ini tuh orang-orang yang nampaknya mari ya, oh ini ndak mau ditolak ini, ndak mau ditolak. Gitu. Dia maunya apa, si pasangan ini tuh harus ngasih, harus beri. Nah gitu. Andaikan pun misalnya energinya ini terbolak-balik. Di sini tuh Sagittarius bukannya dia playboy, bukannya dia playgirl.
gitu ya. Tapi dia sedang bersama dengan seseorang yang sesungguhnya di sini tuh lagi-lagi sudah punya relationship dengan yang lain. Atau sebenarnya Sagittarius ini tuh sedang bersama ya, tapi ini kalau ceritanya pacaran ini ya. Kalau ceritanya pacaran, masih dalam proses pacaran ya. Nah, ini bisa dia ini tuh sebenarnya tidak mau bermasa depan dengan Sagittarius. Tapi walaupun begitu ya, ketika orang ini datang dan pergi dalam hidupnya Sagittarius, boleh-boleh di sini tuh Sagittarius bisa jadi people pleaser. Sagittarius akan terima aja orang yang tidak jelas ini. Nah gitu. Mari bilang di dalam relationship ini tuh cinta tidak ada, tapi nafsu yang besar di sini. Nafsu, hasrat yang besar. Gitu ya. Ini nampaknya hanya kayak pemuasan ego duniawi ya gitu, atau pemuasan hasrat ego saja, cukup di situ. Ini bukan kayak cerita membangun hubungan yang sehat gitu. Nampaknya Marininda ini karena tidak ada cinta di sini. Ego yang kamu harus menjadi milikku, atau ego yang miliki aku dong gitu. Ada banget di sini. Udah ngerti bahwa hubungan ini tuh sebenarnya tidak baik untuk dijalani. Namun untuk membebaskan diri dari hubungan yang tidak baik untuk dijalani ini tuh belum mau gitu ya. Andai kan misalnya Sagittarius di sini tuh playboy atau playgirl di saat dia sudah dalam rumah tangga, boleh-boleh ya, boleh-boleh. Nah, si pasangannya ini tuh tetap bertahan sama Sagittarius karena mempertimbangkan anak-anak kah, mempertimbangkan keluarga besar kah, atau jangan-jangan pasangannya Sagittarius ini tuh dia tidak mandiri secara finansial. Selama ini boleh ya, kebutuhan dirinya dia, kebutuhan ataupun kebutuhan dasar ataupun kebutuhan luksurinya dia, kemewahan hidupnya dia, ini jangan-jangan disupport sama Sagittarius gitu ya, disupport sama Sagittarius. Jadi bisa dia hanya melihat dari apa yang diberikan Sagittarius kepada dia, tapi cinta nol besar. Cinta nol besar. Tetap aja apapun skenario hubungan ini, mari ragu kalau di sini tuh melibatkan jiwa. Gitu ya. Mari ragu ini tuh melibatkan cinta, enggak. Gitu. Ego saja di sini tuh yang kuat, yang kenceng. Gitu. Ya tadi ya, ego diri yang lemah padahal ingin memiliki dunia gitu ya. Ini ya bisa jadi ya gambaran dari pasangannya Sagittarius. Pengen punya duit banyak tapi ego diri dia sendiri itu lemah, seolah-olah melalui diri dia sendiri dia ndak akan bisa mencukupi dirinya. Nah, itu kan bisa juga di situ ya. Ndak mau capek-capek atau bilang menciptakan alasan, aku ndak mampu untuk ngasih makan anak gitu ya. Aku nggak mampu untuk beli tas Hermes minggu depan kalau aku tuh tidak dengan Sagittarius. Nah, gitu tuh bisa banget. Jadi akhirnya balik lagi-lagi melihat apa yang bisa dia dapat dari Sagittarius. Itu aja tuh intinya kalau orang ini masih ngider-ngider di hidupnya Sagittarius gitu. Nah, Sagittarius ini pun bisa energinya bolak-balik. Jangan-jangan dia yang merasa lemah gitu. Ya.
Sagittarius ini tuh tidak menjadi diri Sagittarius dengan energi raja apinya gitu ya. Jadi kayak tadi dia mencampakkan dirinya dia untuk dimiliki oleh seseorang ini, walaupun di situ dia harus membayar harga yang mahal untuk si pasangannya ini gitu ya. Bisa jadi di sana. Jadi itu aja, itu intinya. Energinya bolak-balik, skenarionya seperti apa, uang, seksualitas, kelemahan diri, ego raksasa diri, itu ini yang ada mewarnai koneksi ini ya. Di situ bukan sungguh-sungguh ada kebutuhan bersatu dengan dia yang dicintai, karena ndak ada cinta, ndak ada di sini. Seolah-olah cinta bisa gitu ya. Salah, keliru menilai apa sih yang dirasakan oleh diri ini, bisa banget gitu, bisa banget keliru di sini gitu ya. Aku nggak bisa tanpa dia. Iya, nggak bisa tanpa dia bukan karena di situ tuh ada cinta, tapi nggak bisa kalau nafkahi diri sendiri, nggak berani sabar untuk menunggu dia yang lebih pantas sebagai pasangan datang. Ya udahlah, ini yang ada ya ini sajalah. Ngeri dengan kesepian diri gitu, kebutuhan diri yang banyak gitu ya, pengen memiliki dunia tapi tenaganya ndak punya ya. Nah, jadi kayak gimana nih caranya jalan pintas biar materi-materi yang dibutuhkan untuk hidup ini tuh bisa didapatkan dengan cara yang mudah, yang gampang. Nah, makanya tetap terkoneksi di sini gitu ya. Hubungan ini jelas tidak dijalani dengan pikiran yang clear, dengan logika, dengan penghormatan ya. Mari rasa di sini tuh dengan penghormatan kepada diri sendiri ya. Bisa jadi di sini tuh ndak ada, atau penghormatan terhadap relationship bisa di sini tuh ceritanya tuh ndak ada gitu. Sagittarius mau ini tuh ya, kalau dia sudah berumah tangga ya, Sagittarius, kalau pembacaan ini dibawakan ke pembacaan rumah tangganya Sagittarius gitu ya. Nah, ini jelas Sagittarius itu tuh ngejar senang-senang seperti senang-senangnya anak muda gitu lah. Seperti senang-senangnya single. Nampak-nampaknya dia ini lebih cocok ya kalau ini sudah rumah tangga ya. Maunya dia tuh mungkin open marriage ini. Iya, aku istrimu, iya aku suamimu, tapi aku boleh ngapa-ngapain di luar sana gitu. Boleh tidak menjalankan fungsi yang dengan baik ya, karena punya kebutuhan untuk mendapatkan asmara dengan orang lain gitu ya, untuk populer di kalangan sosialita atau apalah gitu ya. Nah, di sana jadi kayak anak-anak gitu ya, sedang seperti anak-anak yang bermain kawin-kawinan gitu ya. Atau ini kalau ceritanya hubungan posisi masih pacar-pacarannya ini tuh pacar-pacaran yang justru ceritanya itu tuh saling mengikat, tapi mengikat dalam kondisi yang belum disadari. Menjalani ini tuh sama dengan merugikan diri sendiri gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Cancer, ada Capricorn di sana, Gemini hadir, Leo hadir, Sagittarius hadir, kemudian Libra hadir, ada energi dari Virgo di situ. Itu aja. Oke ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.